atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan.
Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai 'Ku ada, 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 sebagai '
hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Dengan sungguh-sungguh akui di hadapan Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah dalam hidup kami Tuhan. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Coba Tuhan nyanyikan. Besar. Mari sambil angkat tanganmu katakan. Semakin hari. Amin, amin. Besar anugerah-Mu. Lebih sungguh lagi katakan. Besar anugerah-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari nyatakan di hadapan Tuhan, semakin hari semakin bertambah kebaikan Tuhan. Amin. Semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan. Kami rasakan, kami alami setiap hari kebaikan-Mu tak pernah tinggalkan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Anugerah-Mu melimpah bagi kami Yesus. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau layak terima segala hormat kami. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, karena pertolongan-Mu Tuhan, kasih sayang-Mu, cinta-Mu yang tak pernah berakhir. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami sanjung Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Bapa yang mulia, layak terima segala pujian kami.
puji dan syukurmu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bawa hidup kami bawa hati kami menyembah Tuhan. Yesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri jemaat Tuhan. Ku sembah, Kau ku sembah, dengan segenap hati katakan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Aku sembah, Aku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari dengan segenap hati angkat tanganmu serukan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, oh Tuhan. Lebih lagi, sembah Tuhan. Ku sembah, Kau ku sembah Tuhan, haleluya. Ku sembah, oh Tuhan. Aku sembah, Kau ku sembah, Yesus. Kau ku sembah, oh Tuhan. Jemaat Tuhan saja nyanyikan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Aku sembah,
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau lebih lagi bersuka di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Berikan salam samping kiri kanan. Kita akan memuji Tuhan.
amin. Dia memiliki nama yang berkuasa. Malam ini mari kita serukan nama Tuhan. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Sama-sama. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Angkat tangan sama-sama. Serukan namanya, Yesus Tuhan aja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergantikan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sama-sama tangannya buat Tuhan kita. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa. Yesus nama di atas segala nama. Musik memuji Tuhan. Dia Raja, dia Tuhan, takkan tergantikan, amin. Mari saya lihat tangannya buat Tuhan kita. Tuhan Raja, Segala kuasa tunduk dalam nama itu. kuasa duduk dalam namanya. Dengan iman nyanyikan. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Satu kali lagi serukan haleluya. Tuhan Yesus kita dahsyat di pujian kita, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita dan siaplah hati dan pikiran kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan.
mau berserah pada rencana Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Datang kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesat Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Mari berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Kau hadir di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam sesuai rencana-Mu. Dalam gelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesatan Kau peliharaku.
Sekali lagi Yesus Kaulah Tuhan. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenangan kami. Kaulah kemenangan. Yang menang bersama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau kemenangan kami Tuhan saat kami menaikkan puji-pujian Tuhan. Kemenangan sudah ada di tangan kami. Karena firman-Mu berkata engkau akan diam saja dan biar Tuhan yang berperang untuk engkau. Kemenangan kami mau rebut malam hari ini Tuhan. Kemenangan melalui firman-Mu. Oleh karena itu malam hari ini kami mau buka hati kami. Kami membuka telinga kami, pendengaran kami. Kami fokus mendengarkan firman Tuhan. Bicaralah kepada setiap kami Tuhan. Roh Kudus biar hamba-Mu menyampaikan dengan bahasa yang sederhana. Sehingga anak-anak-Mu yang di tempat ini hadir. Jemaat Tuhan di tempat ini hadir. Mengerti dan menerima pesan Tuhan untuk mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Sehingga malam hari ini yang datang pulang membawa berkat rohani, pulang dengan dikuatkan, pulang dengan sukacita. Mereka pulang tidak sama lagi seperti waktu datang. Mereka membawa berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap terima firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Lebih keras lagi, shalom. Oke, senang sekali Anda orang-orang yang luar biasa. Kenapa kita semua orang yang luar biasa karena di tengah hujan mau datang ke tempat ini mendengar firman Tuhan. Bilang sama kiri kanan yang keluar biasa bro. Yang keluar biasa sis. Si keras-keras sis dan bro. Gitu ya. Nah di penghujung minggu ini di tahun 2024 saya yakin kita percaya kalau kita ingat kebaikan Tuhan mungkin susah kita hitung. Yang setuju katakan amin. Ya, kalau kita mau hitung kebaikan Tuhan, pasti kita akan dibuat terkagum-kagum oleh kebaikan Tuhan. Ya, yang terkagum sama kebaikan Tuhan, katakan yes. Wah luar biasa, saya senang sekali kalau kebaikan Tuhan selalu kita nyatakan dalam kehidupan kita. Oke, tema khotbah minggu ini masih mengikuti tema dari GBI yaitu iman dan kasih setia Tuhan. Sama-sama katakan iman dan kasih setia Tuhan. Oke, kita buka bersama di dalam Ratapan 3. Ayat 21 sampai dengan yang ke-25. Ratapan 3 ayat ke-21 sampai ke-25. Nah kita akan baca bergantian, saya jemput semua bangkit berdiri, yang wanita membacakan ayat yang ganjil, pria membacakan ayat yang genap, yang mengerti katakan yes. Kita bangkit semua berdiri, Ratapan 3 ayat 21 sampai 25, yang wanita membacakan ayat yang ganjil, pria membacakan ayat yang genap. Tidak ada yang di tengah-tengah ya, jadi yang tidak bersuara Anda tahu dia salah kamar gitu ya. 3, 2, 1 yang wanita. Pria, tak berkesudahan, kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. 23 wanita. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. 25 yang wanita. Amin, silakan duduk. Berbagai orang yang mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Saya yakin tadi tidak ada sebelah kita yang diam-diam saja, betul? Kalau ada yang diam saja, coba telah laporkan sama saya secepatnya. Gitu ya. Oke, baik. Sebelum saya melanjutkan, kita perlu tahu ini, kitab Ratapan ini berbicara tentang apa. Nah, kitab Ratapan itu adalah sebuah puisi yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Kapan ditulis? Ditulis sewaktu bangsa Yehuda ya, itu kemudian dibuang ke Babel. Berapa lama mereka dibuang di Babel? Bukan 40 tahun. Ya, ada tadi pagi yang mau menjawab 40 tahun gitu. Nanti saya kode baru dia benar, akhirnya dapat coklat. Coklatnya nggak dibagi sama saya. Gitu ya. Jadi bukan 40 tahun tapi 70 tahun karena memang itu nubuatan dari Tuhan. Jadi kitab Ratapan berisi bagaimana sedihnya Yeremia meratapi bagaimana Yerusalem diluluh lantakkan. Tembok-temboknya dihancurkan, bahkan bait suci waktu itu dihancurkan juga. Nah kalau kita mengerti kejadiannya, kenapa saya bilang bangsa Yehuda? Karena waktu itu kalau kita ingat mundur sedikit ke belakang, bangsa Israel terpecah menjadi dua. Ya, yaitu Israel Barat dan salah. Utara dan Selatan Jadi bangsa Israel terpisah jadi dua, Israel Utara dan
Israel Selatan inilah yang kemudian disebut dengan Yehuda. Israel Utara itulah yang kemudian nanti disebut dengan bangsa Israel. Makanya kita mengenal ada Samaria, kemudian di zaman Yesus kita kenal Samaria. Samaria itu adalah perpaduan antara bangsa Israel, lain dari kedua belas suku Yehuda, jadi 11 suku yang lain, kemudian bercampur dengan orang Kanaan. Makanya orang Israel, orang Samaria itu menganggap bahwa orang Israel yang hidup di Yerusalem menganggap waktu zaman Yesus, menganggap bahwa orang yang hidup di Samaria itu sebenarnya sudah campuran, tidak pure blood gitu loh ya. Jadi makanya waktu itu terbagi menjadi dua. Nah kita perlu mengerti. Kemudian, Yeremia itu menangisi bagaimana bangsa Yehuda, yaitu Israel Selatan, dibuang ke negeri Babel. Kemudian Yerusalem dulu lantakkan. Nah kemudian kalau kita mengerti, sebenarnya maka dari sisi sastra Ibrani, ini kitab Ratapan, itu salah satu kitab yang paling indah di dalam sastra Ibrani. Tetapi di antara keindahannya tidak dibarengi dengan keindahan penulis dan bangsa itu. Ngerti maksud saya? Puisinya boleh indah tapi nasibnya sangat miris sekali. Karena kenapa? Mereka dalam pembuangan. Kota dan lain sebagainya mereka tidak punya. Mereka hidup sebagai budak, orang dibuang. Makanya puisi ini, kemudian kitab Ratapan, puisi ini muncul respon terhadap pembuangan bangsa Yehuda ke Babel. Ya. Nah coba kita baca baik-baik ya. Kita baca baik-baik, kalau kita membaca kitab Ratapan 3 ini, dari ayat 1 sampai 20 nanti silakan dibaca. Dari ayat sampai 1 sampai 20 isinya meratap. Menangisi apa yang terjadi, seolah-olah dia sangat menderita. Seolah-olah dia yang paling malang di dunia ini. Ya. Isinya sengsara, penderitaan. Ya. Nah tapi anehnya waktu di ayat yang berikutnya, nanti kita akan perhatikan. Ya. Tembok Yerusalem waktu saya sedikit ulangi sedikit. Tembok Yerusalem waktu puisi ini ditulis itu belum dibangun. Bahkan luluh lantak. Dan anehnya waktu Yeremia menulis ini, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Yeremia waktu menulis ini betul-betul dia berkabung. Ya. Tapi waktu itu Yeremia sudah dikasih tahu, engkau akan ngalamin ini 70 tahun. Aneh ya. Makanya saya katakan begini, situasi hidup mungkin akan berubah sesudah masa yang panjang. 70 tahun itu masa yang panjang. Namun ada satu di tengah penderitaan kita, ada satu yang harus berubah dahulu. Apa itu? Perubahan cara pandang. Coba saya jelaskan begini ya. Kalau kita bandingkan dari ayat 1 sampai 20, isinya menderita. Anehnya, di ayat 20 kita lihat nih. Ya. Di ayat 20 dikatakan begini. Di ayat 20 dikatakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Setelah dia mengeluh, ayat 20 dikatakan jiwanya tertekan. Tetapi di ayat 21 tiba-tiba dia mengatakan begini, tetapi hal inilah kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Jadi waktu Yeremia menulis ini, waktu dia menulis ini, ada dua sudut pandang dalam satu kondisi yang berbeda. Dalam satu kondisi yang sama. Saya ulangi lagi. Ada dua sudut pandang, ada dua POV di dalam satu kondisi. Ayat 20, tertekan jiwanya. Kenapa? Fokusnya pada masalah. Tetapi begitu ayat 21, apa yang dia bilang? Tapi aku perhatikan, dia mulai mengarahkan bukan kepada masalah. Dia mulai mengarahkan pada yang lain. Dan dia ngomong apa? Di situ aku berharap. Nah apa yang membuat kemudian Yeremia bisa bilang oleh sebab itu aku akan berharap. Itu ada titik duanya di sana. Ya, makanya di ayat 21 dia bilang, tapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap. Yeremia mulai memperhatikan Allah, bukan persoalannya. Sehingga yang muncul adalah pengharapan. Nah berapa banyak dari kita yang seperti Yeremia di awalnya. Kita kena pergumulan, permasalahan. Bahkan kita tidak tahu. Mumpung bagus Yeremia menulis ini. Saya tidak tahu dia tulis, saya lupa. Dia tulis mulai dari tahun berapa semenjak dia dibuang. Tetapi 70 tahun itu masa yang lama. Tetapi waktu dia nulis ini. Waktu dia menulis kitab Yeremia 3 ayat 20 dan 21. Dia tetap masih dalam masa kondisi yang tidak baik. Yang malang. Satu kondisi, dua sudut pandang yang berbeda. Hari-hari ini, ada sedikit yang sekarang paling malang di dunia ini. Saya mau kasih tahu malam hari ini. Ya. Kita seringkali seperti Yeremia yang fokus pada masalahnya.
kita lupa ada hal yang lebih penting lain. Yaitu apa yang ada di depan kita. Nah, sore hari ini, malam hari ini kita mau belajar. Ya, kita bisa mengubah cara pandang kita walaupun kondisi belum berubah. Makanya saya mau kasih tahu, perubahan cara pandang harus mendahului perubahan keadaan. Saya ulangi lagi, perubahan cara pandang harus mendahului perubahan keadaan. Nah, apa yang dimaksud dengan perubahan cara pandang? Saya mau kasih tahu, karena setelah cara pandang kita berubah, sama seperti yang dialami oleh Yeremia. Kalau cara pandang kita berubah, maka di situ akan muncul harapan. Maka Tuhan akan taruh pengharapan dalam hati kita. Rubah dulu cara pandang kita, supaya Tuhan bisa merubahkan keadaan kita. Yang setuju katakan amin. Seringkali kita berkutat di situ karena kita tidak pernah pakai kacamata Tuhan. Kita tidak pernah pakai kacamata Tuhan. Kita selalu pakai kacamata kita. Kita selalu fokus sama apa yang kita miliki, tapi tidak pernah fokus sama Tuhan. Ya, sore hari ini pertanyaannya, apa yang dipikirkan oleh Yeremia sehingga cara pandangnya berubah? Meskipun kondisinya belum berubah. Waktu Yeremia menulis 2 ayat ini, ada sebuah pergeseran 180 derajat terjadi perubahan. Tetapi apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Yeremia sehingga cara pandangnya berubah meskipun situasinya belum berubah. Nah, kita akan belajar sama-sama malam hari ini. Supaya begini, engkau yang saat ini masih dalam pergumulan, ada masa-masa yang sulit. Mungkin kita yang perlu berubah cara pandangnya sehingga muncul pengharapan, sehingga engkau kuat menjalani kehidupanmu. Yang setuju katakan amin. Nah, yang pertama, apa yang membuat cara pandang Yeremia berubah? Yang pertama, Yeremia itu sadar bahwa kondisi yang dialaminya saat itu bisa lebih buruk daripada yang dialami saat itu. Saya ulangi lagi. Kondisi yang dialami oleh Yeremia saat itu dia merasa bisa lebih buruk daripada itu. Nah, coba perhatikan di Ratapan 3 ayat 22. Dia katakan begini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Dalam bahasa Inggris itu agak berbeda. Dari versi King James, dia ngomong gini, it is the Lord's mercies that we are not consumed. Artinya begini sebenarnya, di paling bawah ini ya, yang ini ya. Yang ini, oleh karena kasih setia Tuhan, kami tidak habis. Sebenarnya terjemahan literalnya adalah, bukan tak berkesudahan, tetapi oleh karena kasih setia Tuhan, kami tidak habis. Nah, Yeremia menyadari bahwa sebenarnya keadaan yang lebih buruk dapat menimpa dirinya. Makanya dia di situ mulai berpikir, oh sebenarnya Tuhan itu sudah baik sama kita. Karena di tengah keadaan yang buruk, dia menopang kita sehingga kita tidak lebih buruk lagi. Yang setuju katakan amin. Makanya dengar baik-baik malam hari ini. Kalau engkau merasa lebih buruk, bisa jadi sebenarnya Tuhan sudah topang kita sehingga kejadian yang kita alami tidak lebih buruk daripada apa yang kau alami sekarang. Sama seperti Yeremia. Yeremia menyadari bahwa kondisi kehancuran Yerusalem dan Bait Allah serta pembuangan ke Babel itu bukan kondisi yang terburuk. Itu kondisi yang buruk, iya. Tapi bukan kondisi yang terburuk. Bisa saja bangsa Yehuda dipunahkan oleh orang Babel. Bisa jadi. Tapi Yeremia bersyukur ya bahwa Tuhan itu setia. Tuhan tetap menopang dia dengan kasih setia. Makanya dia bisa ada walaupun kondisinya masih buruk. Seringkali berapa banyak kita yang mengeluhkan keadaan kita. Kita merasa keadaan kita sudah paling buruk. Tapi kita lupa bagaimana kasih setia Tuhan sebenarnya menopang kita di bawah situ. Sehingga tidak terjadi yang lebih buruk. Saya pernah ngajarin di sini begini. Jangan mengucap syukur atas penderitaan orang lain. Tahu mengucap syukur atas penderitaan orang lain? Siapa yang ada temannya kalau lagi susah dia cuma yang begini, kamu harus bersyukur bro, kamu bisa kuliah. Lihat itu banyak orang di sana enggak kuliah. Terus kamu mengucap syukur, oh iya saya mengucap syukur. Itu kamu mengucap syukur di atas penderitaan orang lain. Enggak boleh, di sini saya enggak ajarin begitu. Yang harus engkau pikirkan pada saat engkau disuruh mengucap syukur adalah sebenarnya keadaanmu bisa lebih buruk. Tapi karena Tuhan kasih setianya menopang kita, kejadiannya tidak seburuk itu. Yang mengerti katakan amin. Itulah dasar kita mengucap syukur. Ya. Berapa banyak yang kemudian kita mengeluh karena keadaan yang kita alami tidak ideal menurut kita.
Ada? Kak, saya seharusnya masuk di kedokteran. Tapi kemudian saya masuk di UKIP. Ya, Kak, saya harusnya masuk di Unibos, tapi ternyata saya masuk di tempat lain. Bahkan mohon maaf mungkin, Kak, saya harusnya masuk di sini, tapi saya akhirnya gap year atau dan lain sebagainya. Kita bilang itu kondisi tidak ideal, tapi kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan sudah topang kita dengan keadaan itu. Ada berapa banyak kita yang kemudian mengeluh karena kita mulai bandingkan diri kita dengan orang lain. Terutama kalau kita yang sudah mau pulang kampung, perhatikan baik-baik. Kalau kita sudah pulang kampung, kita lihat tetangga kita ya kan, sudah kerja. Kita masih belum, masih kuliah. Kemudian kita bandingkan. Lihat keluarga temannya, akur papa mamanya, dia bandingkan dengan dia yang broken home. Halo, ada yang seperti itu? Kemudian dia ngomong, gua paling menderita. Saya mau kasih tahu malam hari ini. Sama seperti Yeremia, dia sadar bahwa kejadian dalam hidupnya bisa lebih buruk. Tapi karena kasih setia Tuhan, dia hanya mendapatkan yang buruk, tidak yang lebih buruk. Dan di titik itu kadang-kadang kita lupa mengucap syukur. Betul apa betul? Ya, kita lupa seringkali itu. Kita lupa keadaan kita bisa lebih buruk. Dan kita lupa kalau saja Tuhan tidak menopang dengan kasih setianya, dengan rahmatnya, dengan kesetiaannya. Kita tidak bisa. Makanya seringkali kadang-kadang kita harus rubah pola pikir kita. Kita harus merubah cara pandang kita. Sama seperti Yeremia, ayat 20 dia menderita, ayat 21. Dia rubah cara berpikirnya. Dia ngomong kasih setia Tuhan. Dia sadar bahwa kasih setia Tuhanlah yang membuat bangsa Yehuda tidak pernah habis. Engkau juga harus berpikir, meskipun keadaanmu sekarang buruk, tapi berpikir bahwa tanpa kasih setia Tuhan, keadaanmu jauh lebih buruk. Yang mengerti katakan amin. Sebentar, saya haus. Ada yang saya bisa bantu? Di dalam aqua ini, ada yang bisa mendeskripsikan apa kondisi di dalam botol aqua ini? Angkat tangan, ada? Halo, ada? Ada? Bisa mendeskripsikan di dalam aqua ini ada apa? Sharin apa? Airnya kenapa? Apa lagi? Sudah 3/4 kosong? Sudah 1/4 kosong. Ada yang pendapat yang lain? Sudah kosong 3/4. Ada yang lain? Betul. Sudah 1/4 kosong. Tapi berapa banyak kita lupa bahwa 3/4-nya masih terisi? Seringkali kita lupa seperti itu, betul nggak? Iya kan? Kita selalu lihat yang minusnya. Tapi kita nggak pernah lihat dia masih terisi banyak. Ada sebuah cerita. Ada seorang, dua orang, mereka berjalan bersama-sama. Pada saat mereka berjalan sama, mereka punya buah anggur. Pada saat mereka makan buah anggur bersama-sama, satu anak ini makan buah anggur, dia ngomong begini, anggurnya manis ya. Tapi satu anak ngomong begini, tapi banyak bijinya. Kemudian ada lagi satu orang lagi, dia lihat mawar, temannya lihat, mawarnya cantik-cantik ya. Temannya satu lagi ngomong, tapi mawarnya berduri. Kemudian ada satu orang lagi. Akhirnya mereka karena panas terik, mereka pindah, mereka membeli sebuah soda. Waktu itu mereka minum keduanya sampai setengahnya. Waktu mereka minum setengahnya, anak yang pertama ngomong, saya sudah habis setengahnya. Yang satunya ngomong, saya masih punya setengah. Lihat cara berpikir kita menentukan. Pastikan sebelum keadaanmu berubah, cara pandangmu berubah. Yang setuju katakan amin. Ya. Jangan bersyukur di atas penderitaan orang lain. Harusnya konsep bersyukur kita adalah mengerti bahwa seburuk apapun kondisi kita saat ini, Tuhan masih topang kita dengan kasih setianya. Yang setuju katakan yes. Sehingga keadaan kita tidak lebih buruk. Ya. Coba renungkan baik-baik dalam hidup kita. Seringkali kita abai dan lupa tentang apa yang kita miliki. Dan kita hanya fokus pada apa yang kita tidak miliki. Coba renungkan baik-baik malam hari ini. Mohon maaf kalau saya bicara begini. Coba renungkan di tengah papa mamamu berpisah mungkin. Engkau bisa bertemu dengan komunitas yang bisa menguatkan. Dan bisa terima engkau apa adanya. Coba renungkan di tengah kondisi dompetmu yang carut marut. Engkau masih bisa ketemu sama teman-teman yang mau traktir kamu kayak Putra. Putra itu kalau setiap dia habis terima kiriman dia traktir kita. Tepuk tangan dulu buat Putra. Tapi kadang-kadang kita tidak bersyukur akan hal itu. Yang setuju katakan yes. Kita bersyukur mengeluh duit kita tidak ada, tapi kita lupa ada teman kita.
Dan kita harus mengucap syukur untuk itu karena keadaannya bisa lebih buruk kalau Tuhan tidak topang kita. Ya. Makanya perintah mengucap syukur itu jelas. Coba kalau kita buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan gini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Karena kenapa? Karena sebenarnya Tuhan sudah topang kita. Meskipun kita merasa kejadian yang terjadi dalam hidup kita buruk adanya. Seandainya saya pakai angka, hitung-hitungan. Anggap saja kondisi buruk yang kita alami itu 30. Tahukah sebenarnya 20 itu Tuhan tanggung, kita cuma alami 10. Tapi kita masih mengeluh atas 10 itu, padahal 20 Tuhan yang tanggung. Makanya Filipi 4 ayat 13 berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Karena sebenarnya kita itu babak belur kalau nanggung 30. Tapi Tuhan tanggung 20-nya, kita 10-nya. Tapi anehnya kita tanggung 10-nya masih mengeluh. Hello, betul apa betul? Makanya Tuhan mau ngomong malam hari ini buat kita dari pribadi demi pribadi. Keadaanmu bisa lebih buruk kalau Tuhan tidak topang hari ini. Kadang kita nggak tahu diri. Seperti itu. Tapi saya berdoa malam hari ini, engkau semua yang hadir malam hari ini. Ya. Kita mengerti kebenaran ini, kita hidup dengan limpah dan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Karena Tuhan sudah setia menopang hidupmu. Tuhan sudah setia menopang hidup kita. Mungkin ucapan syukur tidak menyelesaikan persoalan dan masalah yang kita hadapi. Tetapi ucapan syukur itu deklarasi bahwa kita berubah cara pandangnya. Kita melihat situasi dan kondisi kita melalui kacamata iman yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yang kedua, mengapa Yeremia kemudian bisa berubah sedemikian rupa? Selain cara pandangnya tentang Tuhan, bahwa dia tahu kasih setia Tuhan selalu menopang hidupnya. Yang kedua, kenapa? Karena kebaikan Tuhan tidak pernah habis dan selalu baru. Nah kalau kita membaca di dalam Ratapan 3 ayat 23 dia katakan begini, tak berkesudahan. Apa? Kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Nah kalau kita bicara tentang kebaikan Tuhan, maka kasih setia, rahmat dan kesetiaan Tuhan, yang ini nih kasih setia, rahmat dan kesetiaan itu adalah hal yang utama dalam kebaikan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah kalau saya sedikit kasih sedikit mengenai apa itu kasih setia dari 3 kata ini. Ya, kasih setia, rahmat dan kesetiaan. Ketiga kata ini menunjukkan kebaikan Tuhan. Nah kata keset biasanya digunakan untuk kesetiaan Allah dalam perjanjiannya. Nah ini memastikan bahwa meskipun kita tidak setia, umatnya tidak setia, Tuhan tetap setia. Yang setuju katakan amin. Ya, di FYP saya lewat ada sebuah orang yang menggambarkan perjanjian Tuhan dengan kita itu seperti ini berjabat tangan. Kadang-kala kita lepas tapi Tuhan gak pernah lepas. Itu kasih setia Tuhan. Kata yang kedua, kata rahmat atau rahamim dapat diidentikan dengan belas kasihan atas orang berdosa atau orang yang menderita. Nah, rahmat yang ini memastikan bahwa umat Allah meskipun dia berdosa tetap mengalami kebaikan Tuhan. Tapi secara umum, contoh, ada orang yang tidak kenal Tuhan, kemudian dia hujan di tempatnya. Tuhan izinkan hujan di tempatnya, akhirnya dia bisa panen. Itu rahmat. Tuhan masih kasih kesempatan. Ada banyak orang yang tidak percaya Yesus. Tuhan Yesus tidak langsung ambil hidupnya, dia masih kesempatan untuk mendengarkan Injil. Dan tugas kita untuk memperdengarkan Injil. Tuhan masih kasih kesempatan, itu namanya rahmat. Yang ketiga, kesetiaan itu emunah, lebih mengarah pada kepastian atau keteguhan dalam melakukan sesuatu. Ya, makna kata di balik emunah cenderung lebih luas daripada kata keset tadi, kasih setia. Tetapi kata emunah ini merupakan sebuah sauh itu seperti jangkar yang membuat kita tidak tergoncang. Artinya karena dia tahu gini, kadang-kala kita pergi, Tuhan tetap setia di situ. Nah kata emunah itu begini, kalau kita kembali Tuhan lebih antusias pada saat kita kembali. Sama seperti digambarkan bagaimana seorang anak bungsu di dalam Yesus, dalam perumpamaan Yesus, anak bungsu kemudian dia menyesal dan dia kembali sama bapaknya. Bapaknya apa yang dia lakukan? Dia lebih antusias daripada anaknya karena dia yang duluan mengejar anaknya. Nah itu kata emunah, kesetiaan yang dimaksud di sini itu seperti itu. Nah semua ketiga kata ini itu adalah keutamaan atau kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bentuknya bisa berbagai macam, nanti saya akan jelaskan. Tetapi inilah kebaikan Tuhan yang kita alami.
Nah, punya dua sifat. Apa itu? Ketiga hal di atas, kasih setia, rahmat, kebaikan. Itu punya dua sifat. Yang pertama, tak habis-habis atau tak berkesudahan. Yang kedua, selalu baru. Saya jelaskan. Apa maksudnya terus menerus? Nah, kata terus menerus di situ, sifat yang pertama, kata menerus artinya kasih setia Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa out of stock. Seperti kalau kita ke Indomaret, ya, roti kupas sering sekali out of stock. Saya sering kalau mau ke roti kupas, kalau di kantor pengen beli itu sering out of stock. Nah, kasih setia Tuhan itu tidak seperti itu. Kasih setia Tuhan karena bukan diproduksi oleh dunia dan karena Allah sendiri adalah Allah yang setia, makanya dia ada terus menerus. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis, artinya dia tersedia untuk kita kapan saja dan di mana saja. Tidak pernah habis. Kalau dia tidak pernah habis, maka kasih setia itu sifatnya kekal atau ada sampai selama-lamanya. Yang ngerti katakan amin. Itu maksudnya tak habis-habis dan tak berkesudahan. Artinya kesetiaan Tuhan, kasih setianya, kebaikannya, sifatnya kekal. Sama-sama katakan kekal. Makanya Mazmur 100 ayat 5 dikatakan gini. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan perhatikan kesetiaannya tetap turun-temurun. Itulah mengapa janji Tuhan kepada Abraham turun-temurun. Karena dia kekal dan tak berkesudahan. Berapa kali Abraham mau mengingkari janji Tuhan? Jangan salah. Abraham itu sangat apa namanya? Apa kalau suka ngambil kesempatan dalam kesempitan, oportunis. Ya, dikasih Hagar mau. Waktu sama Lot, Abraham pernah membahayakan perjanjian dia dengan Tuhan. Waktu dia bikin perjanjian sama Lot, itu kan dia bilang, Lot kamu boleh pilih. Kalau kamu ke sana, saya ke sana. Untungnya Lot milih Sodom dan Gomora. Ada kemungkinan besar seandainya Lot agak sinting sedikit, dia ngomong, ya udah saya bagian yang ini, itu tanah perjanjiannya. Dan akhirnya Abraham yang pergi ke Sodom dan Gomora bisa. Tapi bayangkan bagaimana kasih setia Tuhan menopang dia. Itu maksudnya kekal. Nah, kalau kebaikan Tuhan dan kasih setia kekal, kadang-kadang kita itu manusia lucu. Tahu lucunya di mana? Kadang-kadang kita sering mengejar yang fana atau yang sementara. Coba kita masih muda. Seperti saya ini masih muda, umur 17 ya. Lebih sedikit, lebihnya 20 tahun lebih. Ya, kadang-kadang waktu kita masih muda apa yang kita kejar? Pangkat, jabatan, apalagi? Kesehatan, pasangan hidup, kebebasan. Tapi saya mau kasih tahu, yang kita kejar di sana seringkali itu sifatnya sementara. Sementara kebaikan Tuhan itu sifatnya kekal. Seringkali kita lupa sama yang kekal, kita lebih senang kejar yang sementara. Betul apa betul? Saya mau kasih tahu, pada saat engkau tua, pada saat mulai umurmu naik, semua yang kamu kejar waktu masih muda itu akan hilang sedikit demi sedikit. Kamu kejar jabatan, begitu kamu tua, nggak punya jabatan lagi. Yang terjadi apa? Post power syndrome. Ya. Yang kamu kejar kesehatan, nge-gym. Umur 80, coba mau kau nge-gym. Nanti gami kakimu. Apalagi yang kita kejar? Kebanyakan kita mengejar apa yang sifatnya sementara. Tapi saya mau kasih tahu, kasih setia Tuhan tidak pernah hilang dari engkau dan saya. Kasih setia Allah ada tersedia buat kita. Makanya Yesaya 46 ayat 4 berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Hari-hari ini apa yang kita punya yang sifatnya sementara? Sebenarnya di Yesaya 46 ayat 4 ini kayak bicara seperti asuransi. Tapi asuransi yang dunia punya itu punya batas waktu. Dan punya limit. Tapi saya mau kasih tahu, kasih setia Tuhan garansinya seumur hidup bro. Garansinya bukan saya seumur hidup waktu kita mati. Tapi setelah kita mati, Tuhan juga masih kasih jaminan. Hidup kekal bersama dengan dia, itu kasih setia Tuhan. Makanya jangan keluar dari kasih setia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu artinya ada dan terus menerus ada. Tidak selalu habis. Yang kedua, apa artinya selalu baru? Bahkan dikatakan selalu baru setiap pagi. Artinya diperbaharui terus. Dari apa yang saya renungkan, ada dua arti selalu baru. Selalu baru artinya yang pertama itu bukan
sisa-sisa, bukan thrifting. Ya, yang senyum-senyum atau yang ada pacaran sekarang, kalau pacaran kan begitu, belinya satu, nanti pacarnya ndak habis, dikasih ini kok kasih deh. Sorry, Tuhan tidak seperti itu. Masalah kasih setia dan kebaikan Tuhan, dia selalu kasih yang terbaik, yang kasih yang baru. Ya. Kasih yang baru, dia selalu memberikan yang baru, tidak sama. Tuhan kasih yang terbaik itu artinya selalu baru. Arti yang kedua, selalu baru artinya begini, bentuknya setiap pagi dan setiap orang bisa berbeda-beda. Yang setuju katakan amin. Saya jelaskan, kasih setia, rahmat dan kesetiaannya bisa ditunjukkan berbeda-beda kepada tiap orang. Ada orang yang kasih setia dan kebaikan Tuhan ditunjukkan dengan berkat finansial. Ada orang yang diberikan damai sejahtera, meskipun hidupnya pas-pasan tapi dia bisa senyum terus. Ada orang yang ditentukan orang. Ada orang berkat dan kasih setia Tuhan ditentukan melalui kesehatannya, meskipun dia tidak kaya. Ada orang yang kasih setia Tuhan bisa diberikan, yang paling penting ini, bisa berupa teguran ataupun rotan buat kehidupan kita. Nah yang terakhir ini pasti gak enak dengarnya. Betul apa betul? Saya mau kasih tahu. Ya, jangan sombong atau menghakimi saat kita melihat orang lain ditegur sama Tuhan. Jangan juga iri terhadap orang yang diberikan berkat lebih baik daripada kita. Karena itu semua bentuk teguran, bentuk kasih setia Tuhan. Bentuknya beda-beda setiap orang. Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih mengerti apa yang kita butuhkan. Ya. Kebaikan Tuhan bisa kesehatan, finansial, keluarga. Tetapi bisa juga hal-hal yang menegur, menyadarkan kita. Makanya dalam Yakobus 1 ayat 2 dikatakan begini. Saudari-saudari, saya baca dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini. Setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan, dikatakan apa? Anggaplah semua itu sebagai berkat dan bersukacitalah karenanya. Kadangkala pergumulan yang kau hadapi saat-saat ini, bisa jadi itu bentuk kasih setia Tuhan. Bisa jadi itu bentuk cintanya Tuhan terhadap engkau dan saya. Cuman kadangkala kacamata kita salah. Harusnya kita pakai kacamata minus, kita pakai kacamata cembung. Makanya kemudian pada saat kita lihat pakai kacamata cembung, oh malangnya diriku. Coba ganti kacamatamu dengan kacamata iman. Kamu akan lihat kasih setia Tuhan dalam setiap apa yang kau alami. Ya. Makanya saya ada lagunya dari Yesus Abraham. Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna apa? Oh yes, sudah iklan ya? Oke. Siapa tahu dia lihat nanti kan? Gitu ya. Betul tidak? Kadang-kadang kita tidak mengerti bentuk cinta Tuhan sama kita apa. Tapi karena kacamata kita salah, kita melihat itu sebagai sebuah hukuman, sebagai sebuah persoalan. Padahal di balik persoalan itu ada berkat yang Tuhan siapkan. Ada sebuah penulis, saya tidak tahu siapa penulisnya, dia ngomong begini. Aku minta kesehatan agar dapat melakukan hal-hal besar. Tapi aku diberi kelemahan agar dapat melakukan hal-hal yang lebih baik. Bukan yang besar, tapi yang lebih baik. Aku minta kekuatan kepada Allah agar dapat berhasil. Tapi apa? Aku dibuat lemah agar belajar taat. Aku minta kekayaan agar bahagia. Tapi aku diberi kemiskinan agar dapat apa? Bersikap bijaksana atur keuangan. Bijaksana mengatur pengeluaran. Aku minta kekuatan dan pujian dari sesama. Tapi aku diberi kelemahan. Agar apa? Merasakan kebutuhanku akan Allah. Aku minta segala sesuatu agar dapat menikmati hidup. Tapi perhatikan, Tuhan beri kita kehidupan agar kita dapat menikmati segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Aku tidak memperoleh apapun yang kuminta, tetapi memperoleh segala sesuatu yang kuperlukan. Aku adalah orang yang paling diberkati di antara semua manusia. Ya, Allah selalu memberi yang terbaik bagi kita. Bentuknya yang berbeda-beda. Yang mengerti katakan amin. Seringkali kita tidak sadar itu. Pernahkah kita bertanya, coba renungkanlah saat ini. Bentuk kasih setia Tuhan. Ya, mungkin saat ini engkau diputusin sama pacarmu yang dasar iman. Bisa jadi itu bentuk kasih setia Tuhan. Kau dapati dia selingkuh. Sakit hatimu. Terus kamu bilang, mungkin ini bentuk kasih setia Tuhan. Dia perlihatkan sebelum kau menikah.
sebelum kau terlalu jauh sama dia. Bisa jadi saat ini Tuhan kasih kamu penyakit sehingga engkau berhenti merokok. Diingatkan sama Tuhan, ditegur sama Tuhan. Halo? Sudah batuk-batuk? Cepat-cepat bertobat. Ya. Bisa jadi saat ini kondisimu tidak punya apa-apa. Supaya engkau mengerti bahwa yang kau miliki hanya Tuhan. Seringkali bentuk Tuhan cintanya kepada kita bisa berupa teguran. Yang mengerti katakan yes. Nah permasalahannya begini. Ya. Permasalahannya adalah kita terlalu sering menafsirkan berkat Tuhan sebagai tanda atas kebaikan kita, bukan kebaikan Tuhan. Ngerti maksudnya? Kita seringkali bilang begini, saya ini diberkati Tuhan karena saya pelayanan. Saya ini diberkati Tuhan karena saya ngasih persembahan besar. Saya ini diberkati Tuhan karena saya jadi pengurus ground. Saya ini diberkati Tuhan karena saya pelayanan di gereja, parking ministry, masuk di FYP. Hello? Seringkali kita bilang begitu. Kita lupa bahwa sebenarnya itu bukan kebaikan kita. Itu karena kebaikan Tuhan diizinkan itu terjadi. Kadang-kala kita itu tidak tahu diri. Yang setuju katakan amin. Kita itu menganggap diri kita layak. Namun sebenarnya kita tidak memahami bahwa sebenarnya tidak ada yang layak dari diri kita. Karena kalau dihitung-hitung dosanya kita. Makanya seringkali kita salah menafsirkan berkat Tuhan dipikir karena jasa kita. No, itu bukti kebaikan Tuhan. Engkau masih bisa bernapas saat ini, bukti saya karena saya menjaga olahraga saya, karena saya, tidak, itu karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita, itu karena tangan Tuhan yang topang kita. Ada banyak orang yang sombong seperti itu, saya nge-gym, saya sehat apa? Tuhan bilang, berhenti napasmu, berhenti. Saya tidak bilang, jangan kau nge-gym, enggak. Silakan berusaha untuk hidup sehat. Tapi saya mau kasih tahu, kasih setia Tuhan, ya, kebaikan Tuhan dalam kita. Bukan karena kita sudah baik, tapi karena hanya kebaikannya saja. Ya. Ada sebuah buku yang ditulis oleh C.S. Lewin. Judulnya The Problem of Pain, hal penderitaan. Dia ngomong begini, Allah berbisik kepada kita melalui kesenangan-kesenangan kita. Tetapi dia berteriak melalui penderitaan kita. Tahu apa artinya? Kadangkala kalau kita lagi senang, Tuhan ngomong, kita dengar dia kayak bisik-bisik. Tahu artinya? Kita sok-sok tidak dengar. Dapat berkat 1 miliar. Tuhan bisik. Kayak kita didengerin. Persembahanmu jangan lupa. Perpuluhanmu. Jangan lupa traktir temanmu itu, tetanggamu lagi kelaparan. Tapi kita dengarnya kayak bisik-bisik. Betul apa betul? Terus kita bilang, enggak ku dengar ki. Sok-sok lupa. Nanti kalau menderita baru tahu, oh Tuhan, saya dengar suaramu. Kadang-kala kita seperti itu. Nah seringkali ingat baik-baik, Tuhan berteriak melalui penderitaan kita. Supaya kita sadar bahwa bentuk cintanya dia itu seperti itu. Supaya kita segera berbalik sama dia. Saya mau kasih tahu malam hari ini. Ya, di tengah penderitaanmu ada Tuhan yang selalu dengar setiap jeritan hatimu. Jangan hanya pada saat kita senang. Ya, sosok kita tutup telinga. Tapi saat engkau susah, Tuhan selalu ada. Itu bukti kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga. Ya. Yang ketiga. Yeremia mengerti bahwa bagian terbaik Tuhan itu adalah dia sendiri atau Tuhan saja. Nah kalau kita membaca di Ratapan 3 ayat 24 dikatakan begini. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Nah menarik, kata bagian itu tuh begini. Saya jelaskan, kata bagian itu seolah-olah Yeremia mau bilang gini. Ada berkat Tuhan, ada Tuhannya. Nah Yeremia mau bilang gini, bagian Tuhan itu punyaku. Dia kasih berkatnya, Tuhan kasih kita berkat. Tapi Yeremia bilang bagian Tuhan. Tuhan itu adalah bagianku. Nah kenapa saya bisa bicara begitu, kenapa saya bisa tafsirkan begitu. Ingat, waktu Yeremia mengatakan seperti ini. Dia gak punya tanah. Dia budak. Dia orang buangan. Gak punya apa-apa. Tapi di tengah dia gak punya apa-apa. Dia sadar bahwa yang terbaik yang dia miliki. Itu bukan tanah. Bukan kebebasan. Bukan apa. Tetapi Tuhan. Waktu dia mengatakan Tuhan adalah bagianku.
Yeremia mengatakan bahwa Tuhan, dia sedang membedakan antara Tuhan dengan pemberiannya. Yeremia sedang mengatakan bahwa Tuhan itu berbeda dengan pemberian-pemberiannya. Bagian terbaik dari kita adalah Tuhan sendiri, bukan pemberiannya. Yang setuju katakan amin. Kenapa seperti itu? Saya mau kasih tahu, pemberian Tuhan seringkali sifatnya sementara. Apa pemberian Tuhan dalam hidup kita? Kesehatanmu, kekuatan finansialmu, ketampananmu, kecantikanmu. Umur 70 habis itu semua. Apalagi? Tapi kalau kau bilang, Tuhan adalah bagianku, bagian terbaik. Gak bisa hilang itu Tuhan. Karena sifatnya kekal, karena sifatnya selalu ada. Dan kasih setianya selalu menopang kita. Pemain musik saya panggil ke depan. Saya mau beritahu, malam hari ini, waktu Yeremia tulis ini, dia tidak memiliki berkat apapun. Tapi semua berkat, tanah, kebebasan, dan lain sebagainya, seolah-olah tidak berharga buat Yeremia. Karena dia tahu yang paling berharga adalah Tuhan. Yang paling berharga buat dia adalah Tuhan. Makanya dia bilang, Tuhan adalah bagianku. Dengar baik, engkau semua yang malam hari ini hadir. Kalau malam hari ini ada yang merasa, engkau orang paling malang sedunia. Ingat bahwa Tuhan masih jadi bagian terbaikmu. Minta sama Tuhan, Tuhan aku mau engkau, bukan hanya berkat-Mu. Mulai saat ini bedakan, cari Tuhan dulu. Cari pribadinya, bedakan dengan berkat-Nya. Jangan cari berkat-Nya dulu. Cari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Cari pribadinya. Ya. Malam hari ini kita belajar dari kitab Ratapan. Ya. Bagaimana kitab Ratapan memaparkan keluh kesah Yeremia. Namun sebaliknya, di balik ratapan itu ada kasih setia Tuhan yang menopang. Saya mau kasih tahu malam hari ini untuk kita semua. Di balik kesusahanmu, ada kasih setia Tuhan yang menopang hidupmu. Ada kasih setia Tuhan yang terus membuat engkau dapat berjalan sampai hari ini. Kalau minggu lalu kita percaya Tuhan mampu berikan kita sukacita yang lebih besar daripada masalah yang kita alami. Hari ini maukah kita bersukacita? Di tengah masalah kita, di tengah pergumulanmu, maukah engkau bersukacita dan mengucap syukur karena Tuhan adalah bagianmu? Mari tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Mari malam hari ini Engkau berkata Tuhan adalah bagianmu, hanya cukup Tuhan saja. Engkau adalah bagianku, berharap padamu. Jiwaku darimu menantikanmu, hidupku penuh kebaikan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan. Kasih setia Tuhan,
Saya tidak tahu apa keadaanmu. Tapi kalau hari ini keadaanmu sama seperti apa yang dia alami Yeremia. Walaupun keadaanmu belum berubah, saya cuma mengajak. Mari kita pakai kacamata iman kita. Mari kita pakai kacamata iman kita. Kita sadar bahwa Tuhan sudah menopang kita. Kita sadar bahwa cara pandang kita harus berubah, mendahului perubahan keadaan kita. Dengan seperti itu, maka kau akan semakin kuat menghadapi pergumulanmu, permasalahanmu. Belajar dari Daud. Di dalam Mazmur 73 ayat 25-26 dia berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Dikatakan begini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Bersyukur dengan apa yang kau miliki sekarang. Meskipun keluargamu sedang tidak baik-baik saja. Bersyukur karena Tuhan pertemukan dengan komunitas yang bisa menguatkan. Mungkin saat ini kondisi finansialmu tidak baik-baik saja. Bersyukur engkau punya teman-teman yang mau mengerti keadaanmu. Bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Belajar dari Daud. Dikatakan begini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Oh, yang malam hari ini, mari kau berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, katakan gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, selain kau, selain kau tiada yang lain, padaku di surga, selain kau tiada yang lain. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Biar saja nyanyikan pujian ini. Dengarkan baik-baik. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau
satu di hati. Ku sembah. Sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Amin. Hanya Kau satu. Hanya Kau satu. Sama-sama katakan. Sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Hanya Kau satu di hatiku. Malam hari ini di tengah pergumulanmu, maukah engkau berkata bahwa hanya Tuhan saja bagianmu, hanya Tuhan saja yang engkau sembah, hanya Tuhan saja yang menjadi penopang dalam hidupmu. Malam hari ini, di tengah kegalauan kita, di tengah tekanan kita, di tengah segala macam persoalan kita, iman dan kasih setia Tuhan akan terus ada tersedia buat engkau dan saya. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Dia topang tangan kita terus. Dia topang kehidupan kita terus sehingga kita tidak terjatuh. Malam hari ini ada banyak orang yang mulai mau meninggalkan Yesus karena tekanan berat dalam hidupnya. Ada orang yang mulai kecewa sama Tuhan karena sampai saat ini mungkin keluargamu belum dipulihkan, kehidupan finansialmu belum dipulihkan. Tapi saya mau berkata, mari melihat kebaikan Tuhan di tengah kondisi kita. Mari lihat apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Dia jauh berbuat banyak lebih dari apa yang kita pikirkan. Kita tidak sadar seringkali. Dan kemudian kita mulai kecewa. Betapa kurang ajarnya kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Seringkali Tuhan sudah bersama-sama dengan kita memikul kuk. Tetapi kemudian kita tinggalkan Dia. Kita tidak mau bersama-sama sama Tuhan. Kita tinggalkan Dia karena kita kecewa. Saya mau kasih tahu malam hari ini, berhenti bersikap manja. Berhenti bersikap seolah-olah engkau yang paling menderita. Keadaan kita bisa lebih buruk, tapi Tuhan menopang kita. Kasih setianya kepada kita tidak pernah berubah. Berhenti jadi orang yang playing victim. Berhenti jadi orang yang merasa paling dirugikan. Jangan punya mental seperti itu. Punya mental seorang pemenang. Karena engkau yakin ada tangan Tuhan yang menopang hidup kita. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. sambil angkat tanganmu katakan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. katakan hanya Kau satu. Hanya Kau satu di hatiku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kasih setiamu yang menopang kami Tuhan. Kasih setiamu yang memungkinkan kami tidak menjadi keadaannya lebih buruk daripada apa yang kami alami. Kadangkala kami tidak bersyukur atas hal itu Tuhan. Kadangkala kami menjadi orang yang tidak tahu diri. Orang yang tidak tahu cara mengucap syukur. Malam hari ini firman-Mu menegur kami. Firman-Mu menguatkan kami. Bahwa dalam keadaan apapun Engkau setia menopang kami. Kebaikan-Mu selalu baru. Kebaikan-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Karena Engkau baik.
Engkau kasih kepada kami, Engkau kekal. Kami berdoa malam hari ini Tuhan, di tengah umat-Mu ini. Mungkin ada malam hari ini yang merasakan kesulitan, yang merasakan pergumulan, tekanan berat dalam hidupnya. Dan pada saat mendengarkan firman Tuhan ini, dia mulai merubah cara pandangnya. Hamba-Mu berdoa, tolong mereka Tuhan. Tolong setiap anak-anak-Mu yang meminta belas kasihan-Mu. Mereka malam hari ini mau merubah cara pandangnya, sehingga mereka siap diubahkan keadaannya. Malam hari ini hamba-Mu berdoa, buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini yang dalam masalah. Dengar baik, Tuhan pasti akan tolong. Tuhan tolong setiap pergumulan mereka, apapun yang mereka hadapi. Hamba-Mu yakin dan percaya, kasih setia Tuhan mendahului setiap langkah kaki mereka. Hamba-Mu malam hari ini berdoa juga Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan. Biar firman Tuhan itu terus berbicara dalam hati mereka. Jadi pada saat mereka mulai mengeluh, mereka terus mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka mengingat bahwa sampai detik ini mereka ada karena kasih setiamu yang melimpah dalam kehidupan mereka. Ajar kami menjadi orang yang tahu mengucap syukur. Ajar kami menjadi orang yang tahu berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, materikan firman ini dalam hati anak-anak-Mu. Biar mereka semakin dikuatkan. Mereka menjadi bukan hanya pemenang, tetapi menjadi lebih daripada pemenang. Bersama dengan Engkau kami sanggup menanggung segala perkara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang diberkati oleh firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Di depan saudara sekalian telah tersedia 2 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Tapi sebelum dari itu, mari saya undang saudara sekalian kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, tak ketika-ketika Tuhan kami mengucap syukur atas berkat kasih setiamu yang selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan Tuhan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Kiranya ia selalu diberkati Tuhan dalam pekerjaan, keluarga maupun pelayanannya Tuhan. Tuhan, kami yakin dan sepakat Tuhan bahwa penyertaan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan selalu lebih besar Tuhan dari apa yang Engkau berikan kepada kami. Maka pada hari ini Tuhan kami ingin memberi dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan Tuhan dapat menjadi pelebaran kerajaan firman-Mu di tempat ini. Tuhan, kami bawa doa ini dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan yang Juru Selamat kami yang hidup. Mari sama-sama kita katakan amin. Persembahan akan dimulai dari sebelah kiri saya, kemudian disusul di tengah dan sebelah kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bawalah pujian bagian karena Dia
yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, dia bimbingku. Rakyat berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanku, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatanku, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Raja. Engkau yang bertahta atas puji-pujian kami Tuhan. Engkau yang bertahta atas hidup kami. Sebab Engkau Raja yang hidup, Yesus yang kami sembah. Amin. Dan berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Raja. Mas kalian silakan duduk. Kita akan mendengarkan informasi sepekan kepada tim multimedia, saya persilakan. Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene.
Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, yang sudah tergabung dalam ground angkat tangan mungkin ada? Banyak? Lebih banyak yang nggak bergabung. Jadi gini, yang belum bergabung boleh ikut saja. Ada linknya enggak sih tampil di depan? Nanti dikasih linknya ya. Jadi yang mau bergabung di Fusion Ground ini nanti silakan datang. Lalu kemudian nanti bawa hadiah. Kita akan ada tukar kado. Harganya 30 sampai 40 ribu. Ya, dibungkus. Ya, enggak usah kertas kado apa. Ini ya, koran, kertas koran. Ini nanti kita akan, kalau yang belum daftar, yang sudah daftar itu nanti akan diberi nomor. Ya, dikasih nomor di emailnya yang sudah daftar, tapi yang belum daftar datang saja kalau belum sempat dapat link. Makanya kalau mau dapat link nanti minta sama teman-teman Aser di depan, atau setidaknya masuk di dalam grup Goal CC, nanti kita akan kasih linknya di dalam. Gitu ya. Silakan bagi teman-teman hari Selasa jam 7 malam di tempat ini ya, kita ada edisi Natal spesial ground kita. Jadi datang saja, walaupun belum termasuk dalam ground, nanti kita akan carikan ground yang paling baik, gitu ya. Jadi kita punya ground sekarang berapa? Ada 6. 6 ya, ada 6 ground, BDP ada 3, Sudiang ada 2, terus kemudian Unas ada 1. Itu kan puluhan dalamnya, belum dipecah. Oke. Ya, jadi ada 6 ground, nanti kita akan gini, termasuk ground pro. Ada ground pro, grup ground pro, saya juga sudah suruh ikut. Jadi kita sama-sama akan merayakan Natal. Nah, Natal itu nanti kita akan kemas sedemikian rupa sehingga kita berfellowship dengan baik. Yang mau katakan amin. Jadi pastikan hari Selasa datang ke tempat ini, kita akan acara tukar kado dan pasti menarik buat kita semua gitu ya. Harganya 30 sampai 40 ribu, bagi yang belum tergabung datang dalam ground, datang saja tidak ada masalah. Nanti kita yang akan nomorin dan kita akan acak sedemikian rupa. Yang mau katakan amin. Ya, ajak teman-temannya, tidak apa-apa, ajak teman-temannya, ajak semuanya, encang-encingnya ababe, aja ya. Ini untuk anak muda ya, untuk anak muda nanti Natalan untuk spesial dari isi ground. Nah, yang berikutnya, anak muda maksudnya termasuk ground pro ya. Ground pro itu yang sudah selesai kuliah, kemudian dia bekerja, gitu ya. Jadi silakan juga datang ground pro. Lalu kemudian yang berikutnya di depan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada di sekalian, ada form selamat datang. Nah, form selamat datang ini bisa diisi. Teman-teman Aser boleh di pulpennya. Nah, ada teman-teman Aser itu membawa pulpen. Di depan itu ada form selamat datang. Silakan diisi. Setelah diisi, nanti form selamat datangnya ditukarkan dengan souvenir yang sudah teman-teman Aser siapkan nanti di depan pada saat sudah selesai keluar. Nah, nanti teman-teman akan di follow up oleh teman-teman. Jadi kalau teman-teman dari kita, dari admin kita, kalau memang mau masuk dalam grup ground atau grup WhatsApp kita, silakan nanti diisi di situ nomor WhatsAppnya. Nanti kita akan follow up lebih lanjut. Jadi di tempat ini silakan diisi itu dan saya mengucapkan selamat datang mewakili Ibu Gembala dan seluruh sidang jemaat Tuhan, mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru pertama kali hadir dan kalau belum punya tempat tetap atau gereja tetap, silahkan isi form selamat datang. Gitu ya, nanti kita akan follow up. Yang mengerti katakan amin. Berikutnya khusus untuk teman-teman juga yang punya pergumulan dan butuh didoakan, teman-teman Aser juga membawa form permohonan doa. Jadi ada sudah beberapa tadi yang masuk permohonan doa, nanti akan kita doakan di dalam menara doa kita di Pondok Daud setiap hari Selasa dan hari Jumat yang butuh dukungan doa. Silakan ya, ataupun nanti setelah ibadah ini yang butuh didoakan silakan tinggal, nanti kita akan doakan bersama-sama. Gitu ya, yang butuh topongan doa. Pulpen dan kertas ada sama teman-teman Aser. Ya, silakan. Ada yang di sebelah sini mungkin mau coba teman-teman Aser. Ada di sini form permohonan doa, siapa tahu ada yang menginginkan, boleh silakan ya. Ada ini ada sama Enci di bawah, ada yang butuh topang ini nih di depan ada. Nah, itu mau diisi. Nah, silakan.
bagi yang membutuhkan topangan doa. Form selamat datang silakan diisi, nanti ditukarkan, dan permohonan doa. Gitu ya. Jangan lupa Natal Ground kita, dan berikutnya yang terakhir. Buat teman-teman yang mau pulang kampung katakan, pulang semua. Gitu ya. Bagi yang mau pulang kampung, pesan saya ya, sebelum pergi berdoa dulu. Yang mengerti katakan amin. Hati-hati dalam memilih, bagi yang dia pakai supir tembak, hati-hati ya dalam memilih supir tembak. Kalau bisa bareng sama temannya, berdua, jangan sendirian. Ya, kemarin kita dengar kasus yang dari Toraja ke Imip gitu ya, ke Morowali, di tengah jalan ternyata supir tembaknya melakukan tindakan kriminal dan itu sampai berujung pada kehilangan nyawa. Jadi harus hati-hati, usahakan berdoa, dan pada saat sampai di kampung tutup dengan doa juga. Berterima kasih sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang tinggal di tempat ini, enggak usah sedih, silakan datang ke Pastori, anak-anak di Pastori selalu rame. Karena mau Natalan begitu ya. Nanti tanggal 25 kita hanya ada 2 kali ibadah. Jam 5, jam 9 pagi dan jam 5 sore. Tanggal 25-nya nih khusus, hanya ada 2 kali ibadah. Jam 9 dan jam 5 sore. Pastikan kita datang kalau enggak pulang kampung. Kalau pulang kampung, sampaikan salam saya mewakili Bu Gembala dan seluruh sidang jemaat Allah. Sampaikan sama orang tua di rumah, sampaikan sama kakek, nenek gitu ya. Adik-adik di sana, sepupu 2 kali, 3 kali, 5 kali. Sampaikan salam saya gitu ya. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Yang mengerti katakan amin. Ya, selamat berpulang kampung dan selamat menikmati waktu yang indah bersama dengan keluarga. Yang tidak pulang kampung, di sini saja kita ibadah Gold Sisi, kita sama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Ya, yang pulang kampung boleh juga sambil streaming, nonton streaming kita, dengarkan pujian dan penyembahan dan firman Tuhan gitu ya. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan, Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujimu. Sambil angkat tanganmu katakan, Glory, glory, hallelujah. Glory, 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 hallelujah, hallelujah. Lebih lagi katakan, glory, 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 hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, hallelujah, pujimu. Glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, pujimu. Katakan haleluya, puji bagimu Tuhan. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, sehari yang telah lalu, bahkan seminggu yang telah lalu Tuhan menyertai kami. Kami ada sampai saat ini Tuhan. Kami telah mengikuti ibadah pada malam hari ini, menaikkan setiap pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Itu semua karena kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami.
Bapa yang baik, kami setiap anak-anak-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami bersatu hati, kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Pada malam hari ini kami bersyukur buat ibadah kami Bapa. Bersetiap hal yang kami lakukan di ibadah ini Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan di ibadah ini. Biar kami persembahkan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang belum sempat hadir, mungkin yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Kami percaya Engkau Allah yang maha menyembuhkan setiap sakit penyakit teman-teman kami Tuhan. Biar di minggu-minggu yang akan datang kami dapat berkumpul kembali di tempat ini. Kami sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara kami Tuhan yang mungkin lalai Bapak, yang mungkin mengikuti keinginannya Tuhan, mengikuti kedagingannya Tuhan. Kami bersatu hati dari tempat ini, kami berdoa Tuhan Yesus menarik kembali teman-teman kami dengan tangan kasih-Mu yang penuh belas kasihan itu. Tuhan Yesus kembali menjamah hatinya Tuhan, mengutuk pintu hatinya Bapa, biar kami sama-sama datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Teman-teman kami yang sedang dalam luar kota dalam tugas mereka masing-masing, Engkau tutup bungkus sertai mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami juga bersatu hati sebagai anak-anak muda-Mu di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam setiap hal yang terjadi di bangsa ini kami tahu hati Tuhan tertuju pada bangsa ini Bapa. Setiap hal, setiap pemerintahan yang sedang berjalan Tuhan Yesus, kami pertaruhkan semuanya dalam kehendak dan rencana Tuhan. Biar otoritas surga-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pemerintahan di bangsa kami. Dan kami percaya Bapa, Indonesia akan semakin menuju kepada kemuliaan-Nya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk kota kami Makassar di mana kami ada. Di tengah segala sesuatu yang terjadi Tuhan, kami percaya ada rencana Tuhan yang terbaik bagi kota kami. Dan kami percaya Bapa, ada penuaian jiwa yang besar-besaran akan terjadi di bangsa dan kota kami Makassar. Akan bangkit generasi yang cinta akan Tuhan, akan bangkit generasi yang menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya. Dan kami percaya Tuhan, dalam rencana-Mu yang besar ini Bapa, kami akan turut ambil bagian di dalamnya. Kami akan menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Bapa yang baik, pada malam hari ini Tuhan kami bersyukur. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Kami tahu Engkau Allah yang maha menyediakan. Tuhan Yesus telah menyiapkan lapangan pekerjaan yang terbaik untuk teman-teman kami. Dan kami juga berdoa Bapa untuk kami anak-anak-Mu Tuhan yang masih kuliah sebagai mahasiswa Tuhan. Berikan kami roh kebijaksanaan daripada Tuhan. Berikan kami kerajinan, berikan kami ketekunan Bapa. Biar apa yang kami kerjakan Tuhan, walaupun itu bonus dari Tuhan, tapi kami kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Karena kami percaya Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, mungkin yang di kampung atau yang sedang bersama-sama kami di tempat ini, di kota ini. Kami percaya kesehatan, kekuatan Tuhan nyatakan. Kami percaya dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan Yesus menjadikan mereka berkat dimanapun mereka berada, menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun seperti firman-Mu berkata. Begitupun dengan kami Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan kami akan membawa berkat bagi teman-teman kami. Kami akan menjadi surat Kristus yang mudah dibaca oleh semua orang. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami tetap menopang Tuhan gereja di mana kami ada. Kami bersyukur untuk jiwa-jiwa yang Tuhan boleh titipkan di tempat ini. Kami percaya kami akan tetap bertumbuh dalam pengenalan kasih kami kepada Tuhan. Kami percaya kami tetap akan saling menopang satu sama lain Tuhan. Menjelang kedatangan-Mu yang kedua kalinya Bapa, kami percaya kami akan semakin serupa dengan Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus memampukan kami untuk saling menopang satu sama lainnya di tempat ini. Untuk komunitas kami Bapa, ground kami Tuhan, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar teman-teman kami yang bergabung dalam ground maupun yang belum bergabung dalam ground, kami percaya Tuhan Yesus, kami tetap saling menopang satu sama lain untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan kami di tempat ini khususnya Tuhan. Untuk kegiatan kami sepekan yang akan datang, kami boleh berencana, tapi Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatunya. Biar setiap kegiatan kami bukan hanya rutinitas belaka, bukan hanya seremonial belaka, tapi kami percaya setiap kegiatan kami mengandung janji yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus.
Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, Engkau Allah yang maha mengetahuinya. Dan kami di tempat ini juga tetap mendoakan mentor rohani kami Tuhan. Untuk Ibu Gembala di tempat ini dalam masa tuanya, kesehatan kekuatan menjadi bagiannya. Damai sejahtera dan sukacita Tuhan Yesus selalu limpahkan. Untuk Kak Esra, Kak Debbie beserta anaknya Dev Tuhan. Kami percaya ada visi dan misi Tuhan yang paling indah Tuhan titipkan dalam kehidupan hamba-Mu ini. Dan kami percaya Tuhan dalam menjalankan visi dan misi yang daripada Tuhan. Engkau berikan selalu kesehatan kekuatan, berkat daripada Tuhan melimpah. Apa yang dibutuhkan Tuhan cukupkan, apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan yang menjadikan jalan keluar. Dan kami percaya Tuhan Yesus Tuhan Yesuslah sumber pengharapan bagi Kak Esra, Kak Debbie beserta anaknya Dev, dan juga anaknya Dev Tuhan dalam masa pertumbuhannya. Kami percaya Tuhan, kami terlalu yakin dan percaya janji Tuhan nyata dalam hidup anak ini. Keajaiban Tuhan akan terjadi dalam hidup anak ini. Dan penyertaan Tuhan tidak akan pernah lepas dari kehidupan anak ini. Tangan dan kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan anak ini Bapa. Dan kami akan melihat karya Tuhan yang ajaib selalu nyata dalam kehidupan anak ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terlampau banyak ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang lebih maha mengetahui setiap kerinduan dan pergumulan kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Kami serahkan setiap pergumulan kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, duduk, berjalan dan berbaring kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap doa kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan Engkau Allah yang maha menjawab tepat pada waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa sempurna secara demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dengarkan firman Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita, penyertaan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersatu dulu sejenak.